Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang luar biasa juga ini. Di satu pihak kita dituntut sebagai muslim untuk sering-sering baca Quran. Dan malah Al-Quran itu membacanya itu ibadah. Jangankan satu ayat atau beberapa ayat, satu hurufnya Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan pahala kepada kita. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kalau kita baca Quran itu sambil ngopi, ya sambil ngerokok, malah sambil omong-omong dengan teman-teman lah. Atau juga barangkali sekarang yang perlu juga kita bicarakan, bagaimana hukumnya ketika Al-Quran dibacakan, mungkin melalui speaker atau kita di HP kita, tapi kita juga tetap ngomong itu. Al-Quran tetap jalan terus. Kemudian kesibukan kita, pembicaraan kita malah kadang-kadang tidak berkait dengan Al-Quran itu, atau Al-Quran itu kita jadikan, kita abaikan begitu saja itu. Nah, barangkali satu hal yang mungkin kita perlu ketahui, Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, apabila Quran dibacakan, maka dengarkan olehmu dan tenanglah kamu agar kamu dapat rahmat. Jadi mendengarkan Al-Quran itu juga ada adabnya. Jadi Allah SWT mengatakan ketika Al-Quran diperdengarkan, siapapun yang baca, kita harus mendengarkannya fastami'u. Istama'a itu dari bab istafa'ala, itu ada kesengajaan, ada semangat yang luar biasa, ada kemauan yang tinggi untuk mendengarkannya. Kalau Quran dibacakan lalu kita kemudian misalnya masih berbicara yang lain, masih mengerjakan yang lain, apalagi ketika kita baca Quran, misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang katakanlah tidak sejalan dengan Al-Quran, contoh yang tadi. Bagaimana kalau Quran itu kita baca sambil ngerokok, sambil ngopi? Nah, itu barangkali perlu kita bedah juga sedikit. Ngerokok itu bagaimana menurut Al-Quran? Nah, ini yang harus dibaca. Sebetulnya kalau bagi perokok itu harus dibaca Al-Quran, dibaca ayat-ayat yang bicara mungkin berkaitan dengan rokok. Apalagi sekarang misalnya Majelis Ulama sudah mengharamkan rokok, Muhammadiyah sudah mengharamkan rokok, karena rokok itu diidentifikasi sebagai satu perbuatan yang bisa menimbulkan penyakit. Rokok juga bisa menimbulkan juga menzolimi orang lain yang tidak perokok. Rokok juga perbuatan yang dianggap mubazir karena tidak ada faedahnya bagi manusia. Dan banyak itu hal-hal yang barangkali, dan juga ada yang mengatakan ya rokok itu berpotensi untuk menyebabkan penyakit jantung. Ya, bukan berarti rokok itu bisa membunuh, dan pengertian bukan tidak ada, ya ada juga mengatakan ada orang umur 80 tahun merokok nggak mati-mati. Ya, itu bukan persoalan itu. Mati tidak ada kaitan dengan penyakit. Ada orang sakit-sakitnya dulu tapi tidak mati-mati, ada juga. Tapi ada juga orang yang sehat tapi tahu-tahu mati. Jadi mati itu adalah ajal setelah Allah SWT. Tapi bahwa ada kemudian hubungan antara rokok dan penyakit itu sudah pasti. Ini sudah ada penelitian. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana kalau kita baca Quran, tapi baca Quran itu misalnya dalam kepentingan diskusi, bukan baca Quran ada teman baca Quran lalu kita ngerokok atau ngopi, atau bisa kita bicara lain. Tapi mungkin ini dalam konteks kita mungkin mudzakarah. Ya, mudzakarah bicara tentang sesuatu yang katakan di situ kita baca ayat Al-Quran. Nah, itu tentu bagi yang tidak memahami rokok itu haram barangkali tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita meyakini rokok itu haram, nah berarti ini sesuatu yang sangat tidak sejalan. Quran dibaca tapi yang haram tetap dilakukan. Menurut saya ini tidak tidak relevan, tidak sejalan dengan prinsip Al-Quran. Apalagi Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 101 itu mengingatkan alladzina atahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Jadi orang-orang yang diberi Allah kitab itu orang-orang yang membaca Quran dengan bacaan yang sungguh-sungguh sebenarnya, bukan sambil lalu. Nah, orang orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, tapi ketika dia tidak membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, maka orang itu belum tentu diakui Allah orang-orang yang beriman. Jadi menurut saya, sekarang pencerahan saja, ya kalau kita membaca Quran yang serius lah. Baca Quran dengan tujuan untuk memahami
ya isi dan makna Al-Quran, dan lebih dari itu baca Quran untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita baca Quran dengan niat seperti itu dan kesungguhan seperti itu dan menjauhkan segala perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu insyaallah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.